Nah, balik lagi gitu kan di Lapor Roswandi, Ruang Ombudsman Pengawasan Pelayanan Publik Mandiri. Kan dulu Bang. Biasa gitu setiap hari Senin, Iya. ada yang kurang hari ini Bang. Apa tuh? Biasa ditraktir sama Bang Roswandi Wah, kopi gitu. kebetulan saya lah duluan. Ada apa-apa belum bayar kan? Belum. Nah, Itulah kami tunggu-tunggu tadi. Mana Kok kopi abangnya kita, nggak Juwita? minum kopi? Berarti hari ini abang pesan lagi kan? iyalah. Ayo lah. Kami buat dulu ya bang. Kita duduk sini. Bang Emil sama abang juga kan? Iyalah. Abang lah sudah. Yuk bang, bantu kami lah. Masa kami dewe? Aneh bikin kopi. Oh, kopinya. Apa beda situ, Pak ya? Iya sini ya Bang. Enak ngobrol gitu kan Bang. Soal banyaknya kalau hari Senin nih kalau Lapor Roswandi banyaknya nak diobrolin. Bang. Belum. Oh gitu. Sudah selesai dari blackout tadi. Nah, sudah tuh banyak lagi pelayanan yang lain yang jadi keluhan masyarakat nih Bang. Nah, untuk pelayanan, kalau kita berbicara tentang pelayanan Bang, sebenarnya pelayanan nih siapa yang bertanggung jawab terhadap pelayanan? Ya, untuk aspek pelayanan publik saat ini kita itu sudah disuguhkan satu undang-undang khusus bicara mengenai pelayanan publik. Jadi legislator kita sudah susun satu undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Segala aspek yang menjadi kualitas layanan, standar layanan, dan segala hal yang harus dipersiapkan dalam memenuhi fasilitas layanan itu sudah dituangkan dalam undang-undang tersebut. Salah satu contoh tadi. Kalau ditanyakan siapa yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pelayanan publik itu didistribusikan atau didelegasikan kepada setiap unit kerja. Jadi kan saya ambil dari awal, kita ini berada dalam sebuah negara. Iya. Negara itu untuk menggerakkan fungsi mencapai tujuan bernegara itu ada sebut dengan pemerintahan. Agar terlaksana dan tercapainya tujuan kita bernegara sebagaimana amanah undang-undang, bahwa mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, maka didistribusikanlah itu semua kepada setiap unit kerja yang ada di pemerintahan itu. Setiap unit kerja mendapat tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik. Kalau disebut siapa yang bertanggung jawab, maka pada fungsionalnya, fungsi pada unit kerja masing-masing, yang paling bertanggung jawab itu adalah atasan di unit kerja itu. Itu penanggung jawab namanya. Maka seluruh komponen, seluruh petugas dan pelaksana layanan yang ada di unit itu, semuanya ikut bertanggung jawab sesuai dengan manajerial masing-masing, fungsi masing-masing, dan standar operasional prosedur masing-masing di unit itu untuk melaksanakan pelayanan publik. Nah, Abang bilang tadi standar operasional prosedur SOP. Ya. Kalau kita tahu bahwa perusahaan, kalau swasta tuh lah tahu lah SOP-nya Bang. Sebenarnya kalau pemerintah dalam hal ini tadi karena berbicara tentang pemerintah, nah mengenai pelayanan ada enggak SOP-nya Bang? Ini kadang Wajib. kayak gini Bang. Ini masalah SOP-nya pertama ada apa tidak. Yang kedua juga penerapannya ya macam kita nak ke rumah sakit baik tuh kakak saya kemarin ke rumah sakit ngantri jam 7. Nah, jam 11 baru ngambil nomor antrian masih itu Bang. Atau kayak mana tuh standarnya tuh? SOP atau standar operasional prosedur layanan di setiap unit itu wajib hukumnya, harus ada. Dan SOP itu disusun wajib mendengar partisipasi masyarakat. Jadi harus melibatkan masyarakat dalam menyusun itu. Supaya hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat di tahapan aspek pelayanan itu bisa diberi masukan. Ya. Nah, setiap unit tadi sudah memiliki standar operasional prosedur, maka seluruh pelaksana pelayanan mengacu kepada standar operasional prosedur itu untuk melaksanakan segala aspek pelayanan. Dan itu jelas tahap-tahapan yang harus ditempuh. Berarti ada Bang ya? Ada, SOP dan itu setiap- harus wajib, itu perintah undang-undang. Jadi karena itu perintah undang-undang, maka setiap unit kerja harus punya itu, harus memiliki itu sebagai landasan teknis untuk mereka memberikan pelayanan kepada setiap pengguna pelayanan publik. Kembali tadi, unit kerja atasannya sebagai penanggung jawab, seluruh petugasnya itu sebagai pelaksana pelayanan publik. Secara keseluruhan mereka adalah pihak yang paling bertanggung jawab terlaksananya pelayanan publik, gagalnya pelayanan publik, atau tidak mampu dilaksanakan pelayanan publik, itu mereka semua di unit kerja itu yang harus bertanggung jawab. Karena ini sudah menjadi perintah undang-undang, maka menjadi kewajiban bagi setiap unit kerja untuk melaksanakan fungsi layanan itu sesuai dengan
kewenangan yang diberikan undang-undang kepada setiap unit kerja. Rumah sakit ya urus secara medis seluruh kepentingan publik, kepentingan masyarakat, kepentingan pasien yang ingin berurusan dengan pihak rumah sakit. Seluruh tahapan harus dilalui kecuali ada hal-hal tertentu termasuk SOP darurat. Jadi dia tidak baku, dia tidak kaku setelah itu. Kalau di rumah sakit itu kan bila mana terjadi hal-hal yang sifatnya pasien yang mengalami kedaruratan, dia lebih ditangani dalam konteks penyelamatan terlebih dahulu, baru nanti administrasinya menyusul. Itu memang hukum yang harus berlaku di layanan rumah sakit. Karena dokter itu ada pegang sumpah yang disebut dengan kalau istilah Latinnya itu salus aegroti supreme lex esto. Keselamatan pasien aegroti itu menjadi hukum tertinggi bagi pasien, pelayanan terhadap rumah sakit. Tidak boleh dalam keadaan darurat, lalu pelayanan mau menanyakan KTP-nya mana, KK-nya mana, BPJS-nya mana, enggak. Selamatkan dulu pasien, baru administrasinya menyusul. Itu hukum tertinggi dalam hal aspek pelayanan kesehatan. Karena ini berhubungan dengan nyawa Benar. manusiaan ya Bang ya. Betul. Nah, untuk komponen sendiri dalam pelayanan ada komponen yang wajib ada Bang. Harus. Oh, ini udah ada kopi kita. Kita ngopi dulu. Kayak ada yang kurang-kurang kita ngomong ini apa lah. Iya, be enak ngomong kan pakai kopi. Oke. Nah, ini Makasih, kalau Juta. Bang kalau diperhatikan Bang Bembeng ini makin hari makin dekatnya. Oh, iya. Jadi asisten kami nih Bang Pantas lah sekarang. standby terus di warung ya. Yo, jadi sekarangnya Bang lah resmi jadi karyawan warung. Nyambil. Iya ya nyambil Bang ya. Ah, kembali tadi. Yo, Yang nanya apa? masalah komponen Ya. utama ada tak yang wajib, Wajib. ada sebenarnya Bang? Di Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik pada pasal 8 itu tegas menjelaskan setiap unit kerja pelayanan publik sekurang-kurangnya harus memiliki 6 komponen atau 6 petugas layanan. Pertama, ada petugas yang langsung untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Petugas pelayanan masyarakat. Langsung dia sebagai pelaksana. Yang kedua, Orangnya ada berarti. ada orangnya. Tidak boleh ada unit kerja. Banyak kadang-kadang hari ini ruang kantornya atau unit itu kosong. Belum jam jam 12 lah ada orang Bang. Karena itu, Nah, itu itu banyak. tidak boleh. Maka wajib hukumnya ada petugas layanan yang ready atau standby di unit kerja itu. Masa kalah sama warung Zelita? Pagi-pagi lah buka Bang. Sudah ada terus gitu Iya, ya. ada terus Bang. Mm-mm. Sudah tuh Bang? Yang kedua, ada petugas layanan yang harus mengelola informasi layanan publik yang mereka tangani di unit kerja itu. Jadi segala aspek yang merupakan kebutuhan informasi masyarakat, ada petugas khusus untuk menangani itu. Yang ketiga, ada petugas yang khusus untuk mengelola pengaduan. Jadi bila mana misal Zelita Zelita. datang, ada keberatan dan mengeluh terhadap layanan di unit kerja, terlebih dahulu komplain kepada petugas pengelola pengaduan. Dan unit kerja harus punya itu. Khusus ada petugas untuk merespon keluhan, kekecewaan, dan komplain atau keberatan dari setiap pengguna layanan publik. Yang keempat, ada petugas yang memang memberi konsultasi, memberi keterangan, memberi penjelasan. Kalau ada masyarakat ingin menanyakan sesuatu terhadap unit kerja, apa sih syarat-syarat mengurus segala sesuatu, itu harus ada. Atau ada memang masyarakat ingin lebih tahu tentang fungsi dan tugas dari unit kerja tersebut, ini ada petugas konsultan di situ. Di unit kerja juga harus ada petugas pengawasan. Ada fungsi pengawasan di unit kerja itu. Di setiap internal, di unit kerja pelayanan publik, dia punya satu petugas yang mengawasi terlaksananya seluruh pelaksanaan pelayanan publik. Nah, baru yang terakhir ada petugas yang khusus bersosialisasi ke masyarakat. Jadi 6 sumber daya manusia itu harus ada di setiap unit kerja, karena itu perintah Undang-Undang 25 2009. Itu mengenai para petugas pelayanan publik yang harus hadir, ready dan standby yang ada di setiap unit kerja. Berarti standar pemerintah nih kayak fungsi DPR tuh pengawasannya Bang Yo. Ya, Nah, kayak gitulah. itu gitu, Bang Yo. itu pengawasan pemerintah yang dalam bentuk eksternal, termasuk seperti kami. Di internal mereka, di unit kerja itu sendiri, itu ada Ada lagi. fungsi pengawasan, ada petugas yang memang berfungsi untuk itu. Kalau istilah di Polres itu atau di pihak institusi Polri itu fungsi WAS. Jadi mereka memastikan secara langsung
para petugas pelaksana pelayanan itu melaksanakan fungsi layanan masing-masing. Bekerja tidak, ada yang hadir, disiplin tidak, profesional tidak. Itu selalu dimonitor di setiap unit kerja itu. Nah, ini semua sesungguhnya ideal untuk unit kerja itu melaksanakan pelayanan secara baik dan berkualitas. Nggak ada soal lagi, ya kan? Karena seluruh petugas sudah disiapkan dan sudah ada di sana. Nah, lalu pertanyaannya, apakah sudah berkualitas pelayanan kita hari ini? Nah, itu jadi problem kan? Itu, Bang. Dia Masalah ini kan kualitas. gini bang, kalau pilih kasih mereka nih bang, yang melayan itu. Kalau macam jelita nih, gelayaninnya kan elok kan. Tiba datang saya, Mas Amuk kan. Kalau kayak jelita nih, disambutnya, kan cantik elok kan. Perilaku yang seperti itu, petugas pelayanan, itu termasuk maladministrasi. Jenis diskriminasi namanya. Jadi, perilaku diskriminatif yang dilakukan oleh petugas pelaksana pelayanan publik itu maladministrasi. Bila mana Bembeng mengalami hal seperti itu, komplain kepada mereka, adukan kepada fungsi UAS atau memang ke petugas pengaduan. Bila mana tidak ada penyelesaian, boleh lapor ke Ombudsman. Jadi setelah komplain tidak selesai, lapor ke Ombudsman. Nanti biar kami yang memeriksa, menengahi, dan mengembalikan atau memulihkan hak layanan Bembeng. Nah, begitu. Nah itu Bang, Iya kan Makoyo. pilih kasih mereka. Yo. Mungkin abang dikiranya ini debt collector yang datang nih kayak Tadi itu. mau kriminal ya. Baik Bang, kalau misalnya kita pelayanan tadi, kalau tidak terpenuhi, kayak mana kalau SOP itu tidak dijalani ya, kayak tadi lah. Kadang tuh kita pergi ke layanan kesehatan, belum jam 11 sudah kosong, nggak ada orang. Nah, sudah tuh pergi ke rumah sakit, kadang tuh antri sampai jam 11 Bang, dari jam 7 bener gitu ya. Tidak mendapat layanan namanya, itu maladministrasi. Jadi teman-teman datang ke unit kerja layanan publik, lalu tidak ada orang, ditanya-tanya nggak ada juga ada sampai, dikasih tahu juga ini sampai kosong beneran begitu. Itu yang begitu-begitu langsung aja lapor ke Ombudsman. Nanti biar kami yang checklist langsung ke unit kerja itu. Ini gimana ini masa kantor kosong nggak ada orang. Nah, itu tidak mendapatkan layanan seperti itu tuh konkret fakta seperti itu, lapor aja ke Ombudsman. Macam gitu nih disuruh apa? Sakit itu disuruh tunggu dulu. Kalau batuk, ya, pilek bisa ditunggu. Bisa, ya, Kalau Kak. misal kalau darurat mati di tempat gitu. Kalau yang sifat darurat tadi, Sudah karena memang sudah dijelaskan dijelaskan, tadi, tidak boleh ditunda. Saya sering sampaikan, dalam dunia kesehatan tuh ada hukum tertinggi yang istilah tadi sudah saya sampaikan dalam bahasa Latin, solus aegroti supreme lex esto. Keselamatan pasien menjadi hukum tertinggi. Oleh karena itu, penindakan, tindak lanjut, penanganan terhadap pasien diutamakan untuk menyelamatkan terlebih dahulu sebelum persoalan administrasi, KTP, BPJS, segala macam. Nah itu kita berbicara tentang SOP sama pelayanan. Nah, kalau yang kita dapatkan pelayanan ini sudah kurang maksimal Bang. Sudah tuh fasilitasnya pun juga minim. Nah tapi setelah yang mau lewat satu ini, Oke. tentunya pemirsa kami akan segera kembali masih di Warung Yozelita, Lapor Roswandi, Ruang Ombudsman Pengawasan Pelayanan Publik Mandiri.